Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Syakur Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gene diet interactions in type 2 diabetes. Nah, teman-teman semua, kita lihat di sini, sebagaimana kita tahu bahwa diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang paling banyak pasiennya, salah satu penyakit yang paling banyak pasiennya di dunia. Nah, di Indonesia juga sama seperti itu. Nah, ini kita lihat data dari tahun 2019 bahwa terdapat 422 juta orang dewasa yang mengidap penyakit diabetes ini. Nah, kemudian ada sekitar 3,7 juta orang meninggal karena high blood glucose atau kandungan gula darah yang tinggi, dan 1,5 juta orang meninggal karena diabetes. Nah, itu berarti bahwa dari 11 orang tersebut ada sekitar satu orang yang terkena penyakit diabetes seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada tipe-tipe diabetes, di mana tipe diabetes ini terbagi menjadi tiga, yaitu tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3 yang merupakan salah satu penyakit diabetes yang kurang populer gitu. Nah, populer ini tipe 1 dan juga tipe 2 gitu. Nah, penyakit diabetes tipe 1 ini merupakan penyakit diabetes di mana tubuh pasien ini tidak bisa sama sekali memproduksi insulin gitu. Kemudian untuk tipe 2 ini tubuh bisa memproduksi insulin tetapi jumlahnya sedikit. Nah, untuk yang tipe ketiga ini disebut dengan gestational diabetes, di mana gestational diabetes ini merupakan penyakit diabetes yang biasanya bersifat sementara atau temporer dan biasanya terjadi di ibu yang sedang mengandung gitu. Nah, ini konsekuensinya atau implikasi yang terjadi dari penyakit diabetes terhadap penyakit lain ini bisa terjadi serangan stroke, kemudian kebutaan, ada heart attack atau serangan jantung, kemudian gagal ginjal dan penyakit ginjal lainnya, dan yang terakhir ini bisa menyebabkan amputasi sistem ekstremitas atas ataupun bawah gitu. Nah, ini sistem ekstremitas atas atau bawah ini biasanya terjadi luka, peradangan, dan lukanya tidak bisa disembuhkan gitu, atau luka diabetes. Nah, ini bisa menyebabkan amputasi pada anggota badan tersebut. Nah, ini di sebelah kanan kita lihat bahwa ada data dari Kementerian Kesehatan bahwa tahun 2000 Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penyakit atau pasien diabetes sejumlah 8,4 juta orang. Nah, untuk prediksinya tahun 2030 ini Indonesia masih di posisi keempat dengan jumlah pasien 21,3 juta. Nah, bagaimana kemudian apa namanya pasien diabetes ini dihubungkan dengan COVID-19 yang menjadi pandemi di dunia saat ini. Nah, di sini data dari penelitian menunjukkan bahwa pasien diabetes dengan COVID-19 ini cenderung lebih berat gitu. Apa namanya respon tubuhnya, dan juga banyak yang lebih meninggal. Nah, di sini data bahwa yang apa namanya grafik merah ini merupakan pasien diabetes dengan keluhan berat dan juga tidak berat. Ini yang merah ini yang berat, yang hijau tidak berat. Nah, di sini kita lihat bahwa persentase pasien yang memiliki gejala berat ini lebih tinggi di pasien dengan diabetes gitu. Sama halnya dengan pasien yang meninggal, ini persentasenya juga lebih tinggi daripada pasien yang hidup untuk diabetes dan juga COVID-19. Nah, kemudian interaksi antara nutrisi dan diet ini ada hubungannya antara beban genetik individu dan juga diet yang nantinya akan memainkan peran penting dalam patofisiologi dari penyakit DM tipe 2. Nah, kita perlu mengetahui atau menambah pengetahuan yang lebih untuk masalah nutrigenomika dan juga nutrigenetika dari penyakit DM tipe 2 dengan pemahaman yang lebih baik tentang tanda epigenetik yang berperan penting dalam pengembangan pendekatan pengobatan yang presisi untuk mencegah, mendeteksi, dan juga mengobati penyakit DM tipe 2. Kita lihat di sini ada sebuah apa namanya alur gitu di mana nutrisi ini berpengaruh terhadap risiko apa namanya penyakit DM tipe 2. Di sini ada apa namanya paternal nutrition, maternal nutrition, uterine nutrition, juga perinatal nutrition. Ini perkembangan nutrisi-nutrisi yang didapatkan oleh manusia dari mulai ibunya hamil, kemudian sampai ibunya melahirkan gitu. Kemudian ada dietary patterns. Ini selama hidupnya dia dietnya seperti apa, telah mengkonsumsi makanan atau minuman atau
pangan apa, dan juga ini akan ada korelasinya antara epigenetic modification dan juga gen yang berelasi dengan homeostasis dari glukosa yang akan nantinya memengaruhi risiko terhadap DM tipe 2. Kemudian genetic dari variansnya juga, genetic makeup variance ini maksudnya variasi genetik dari suatu individu ini akan memengaruhi risiko DM tipe 2 ini. Nah, jika kita menjaga diet kita, menjaga pola hidup, pola makan, ini tentunya risiko dari DM tipe 2 ini akan terhindari gitu. Nah, kemudian ada salah satu biocompounds bioaktif compound gitu yang terdapat dalam makanan atau minuman, yaitu flavonoid yang diketahui dia memiliki peran penting dalam pensinyalan atau nutrigenetika dan nutrigenomika penyakit diabetes gitu, untuk penyakit diabetes. Nah, diet yang mengandung flavonoid ini telah terbukti berdampak pada berbagai jalur pensinyalan intraseluler seperti sekresi insulin, pensinyalan insulin, dan juga indeks glukos yang akan meningkatkan status mitokondria, supresi produksi inflamasi sitokin, dan ROS atau reaktif oksigen species, dan juga nitrogen reaktif. Nah, flavonoid ini memiliki sifat yang menghambat enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase yang bertanggung jawab untuk pencernaan karbohidrat. Nah, kita bisa dilihat di sebelah kiri ada gambar ini makanan-makanan yang mengandung flavonoid yang tinggi. Di sini ada berries, terus olives, soy dan soy juice, atau tahu tempe gitu dari kedelai atau kecap, kemudian dan black tea, vegetablesnya yang sayuran-sayuran yang hijau, green tea, onions, dan juga citrus fruits gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bagaimana efek dari flavonoid untuk pensinyalan insulin. Nah, di sini kita lihat bahwa flavonoid ternyata bisa berdampak terhadap signaling insulin, gitu. Di mana flavonoid ini akan menginduksi insulin resistance. Di sini menginduksi insulin resistance dan juga dia akan menginduksi fosforilasi IRS di sini. Dan selain itu dia akan mengaktifkan jalur PI3K aktin dan juga AMPK. Di sini PI3K aktin dan juga jalur AMPK yang sebelah sini. Nah, setelah itu dia akan mendorong translokasi GLUT4 di otot rangka dan juga sel atau jaringan adiposa atau jaringan lemak gitu. Nah, kemudian di hati jalur PI3K aktin ini akan diaktifkan oleh flavonoid dan menurunkan ekspresi dari gen FOXO1 dan juga PFPCK serta G6P yang akan menghambat proses dari gluconeogenesis, dan dia akan juga meningkatkan ekspresi dari gen GK dan juga GSK. Di sini yang akan meningkatkan sintesis dari glikogen. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai jurnal penelitian Cocoa Phenolic Extract Protects Pancreatic Beta Cell Against Oxidative Stress. Nah, di mana ini jurnal ini diterbitkan pada tahun 2013 di jurnal Nutrients. Nah, kita lihat bahwa tadi kegagalan sel beta pankreas ini merupakan salah satu gangguan metabolisme yang sangat kritis dalam perkembangan diabetes tipe 2. Nah, penurunan viabilitas dan juga disfungsi dari sel beta akan mempercepat patogenesis dari diabetes dan prognosis kematiannya akan lebih tinggi. Nah, DM pada hewan coba dan juga manusia ini dikaitkan dengan pengurangan antioksidan yang akan nantinya menunjukkan peran penting dalam stres oksidatif dalam patogenesisnya. Nah, komponen makanan antioksidan ini memiliki peran penting terhadap stres oksidatif yang disebabkan oleh penyakit degeneratif yang terkait dengan usia, kanker, dan penuaan. Salah satu penyakitnya ini adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, salah satu kandidatnya yang memiliki antioksidan tinggi adalah tanaman polifenol, terutama flavonoid, yang merupakan senyawa alami yang tersebar sangat luas dalam sayuran, buah-buahan, dan minuman seperti teh dan anggur, serta pangan yang memiliki aktivitas biologis lain yang mengandung flavonoid yang dia memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, antivirus, dan juga antikarsinogenik.
Nah, sumber flavonoid tingkat pertama yang populer dan mudah didapatkan adalah kokoa, di mana kokoa ini sangat kaya akan flavonoid, terutama flavanols. Flavanols. Nah, flavanol dari kakao ini merupakan antioksidan yang kuat dan juga kapasitas penangkapan radikalnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teh hitam, teh hijau, dan anggur merah. Nah, kakao ini dianggap sebagai sumber antioksidan yang memiliki sifat terapeutik dan nutraceutical, atau dia bisa menyembuhkan gitu. Nah, ekstrak dari kakao yang mengandung flavanol ini dikenal dengan cocoa phenolic extract atau CPE. Nah, di sini istilah CPE ini akan banyak digunakan dalam pembahasan ke depannya. Ini telah terbukti melindungi sel-sel hati terhadap kerusakan oksidatif dan meningkatkan regulasi aktivitas enzim antioksidan melalui pensinyalan atau pathway dari IRK1 atau 2 untuk melindungi sel dari apoptosis yang diinduksi oleh stres oksidatif di dalam sel hati. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji potensi efek chemoprotektif dari CPA atau cocoa phenolic extract terhadap stres oksidatif kimia yang disebabkan oleh prooksidan kuat, kemudian TBOH dalam kultur sel insulin 1E, kemudian nantinya si integritas sel, pertahanan antioksidan dan juga penanda kerusakan oksidatif ini akan dicek atau dievaluasi untuk menilai efek flavanol dalam respon seluler terhadap stres oksidatif yang diinduksi secara kimia. Nah, di sini kita lihat material dan metodenya. Yang pertama reagennya, ada TBOH, glutathione reduktase, reduce dan oxidase glutathione, NADPH, OPT, DCFH, DNPH, fraction V, dan juga ada penicillin, gentamicin, dan juga streptomycin. Ini untuk antibiotik dan juga antimikotiknya. Kemudian ada CPA atau cocoa phenolic extract preparationnya. Ini didapatkan dari Forastero cocoa yang dibuat powder atau serbuk gitu. Kemudian dicampurkan dengan soluble polyphenol dan si CPA ini sebelumnya sudah di-obtain melalui bioassay secara in vitro yang bisa dilihat kapasitas dari antioksidannya terhadap oxygen radical absorbent capacity. Ini metodenya gitu. Dan ini spesifik komposisi ini dianalisis dengan LC-MS. Kemudian cell culture-nya dia menggunakan human insulin 1E cells. Dia merupakan sel lain gitu yang sebelumnya telah di-maintain sedemikian rupa di dalam inkubator dengan CO2 dan kelembaban 5% dan juga 95% kandungan air di suhu 37 derajat Celcius. Nah, si cell culture ini ditumbuhkan di media RPMI 1640 dengan penambahan bioetaker dengan penambahan 11 mikromol glukosa, bioetaker fetal bovine serum sebesar 10%, 1% HAP, 1 mikromol sodium pirufat, 50 mikromol beta mersapetanol, dan juga 1% antibiotik seperti gentamicin, penicillin, dan juga streptomycin gitu. Kemudian ini CPA anti-BOH treatment ini untuk melihat atau untuk perlakuan stres oksidatifnya gitu. Nah, si cell culture ini diberi TBOH sebanyak 50 mikromol dan didiamkan selama 2 jam gitu. Nah, dilihat di sini konsentrasi dari CPA-nya yang ditambahkan ini sebanyak 5, 10, dan juga 20 mikrogram per mililiter yang telah dilusi dengan RPMI 1640 culture medium dan ditambahkan ke dalam cell plates dan didiamkan selama 12 jam gitu untuk melihat direct effect-nya. Kemudian ini metode untuk evaluasi cell viability dan juga reactive oxygen atau ROS-nya, ROS production gitu. Ini si cell viability-nya didetermine atau dilihat dengan crystal violet assay. Nah, sel ini
apa namanya ditumbuhkan gitu dalam densitas yang rendah di 96 well plates dan ditumbuhkan selama 20 jam, kemudian diinkubasi dengan kristal violets ya, dengan kandungan 0,2% etanol gitu untuk selama 20 menit. Kemudian absorbansinya dilihat dengan microplate reader dengan panjang gelombangnya 570 nanometer. Kemudian ROS-nya quantified by DCF assay using microplate reader. Setelah itu, determination of GSA concentration and GPX dan GR activity. Ini dia dievaluasi menggunakan fluorometric assay. Kemudian apa namanya si GSA dan juga GPX GR ini dilihat dengan fluorescence dan diukur menggunakan fluorescence dengan emisi panjang gelombangnya 460 nanometer dengan eksitasi wavelength-nya 340 nanometer gitu. Kemudian GR activity-nya ini dilihat dengan merendahkan atau menurunkan absorbansinya karena oksidasi dari NADPH ini diutilisasi dalam reduksi oxidized glutathione. Determine of carbonyl groups, ini kita lihat bahwa protein oxidation of cells ini diukur dengan carbonyl groups yang terkandung dalam supernatrans-nya. Kemudian absorbansinya diukur dengan panjang gelombang 360 nanometer dan carbonyl content-nya diekspresikan sebagai nanomol per miligram protein menggunakan extinction coefficient of 22,000 nanomol per liter per centimeter. Kemudian terakhir ada uji statistik dengan menggunakan Levener dengan one way ANOVA dan juga program SPSS dengan P-nya di bawah 0,05. Kemudian ini hasilnya kita lihat bahwa efek dari CPA on redox status dari culture cell INS1A, hasil ini memastikan bahwa insulin 1A yang diberi perlakuan dengan 5-20 mikromol CPA benar-benar berfungsi dan dalam kondisi yang menguntungkan untuk menghadapi stressful challenge-nya gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa sel INS1A yang diberi perlakuan selama 20 jam dengan dosis CPA yang realistis tidak menunjukkan peningkatan konsentrasi ROS dan pewarnaan kristal violet setelah 20 jam. Di sini kita lihat. Di sini tidak menunjukkan peningkatan konsentrasi gitu. Nah, kemudian di sini juga menunjukkan bahwa tidak ada stres dan kerusakan seluler, kerusakan seluler gitu. Tapi menariknya perlakuan dengan 5 sampai dengan 20 mikrogram per mililiter CPA ini mempertahankan simpanan seluler GSH yang tidak terpengaruh di sini, bisa lihat di sini. Kemudian si CPA ini akan membangkitkan peningkatan yang signifikan dalam aktivitas enzimatik GPX. Kita bisa lihat di sini ada peningkatannya gitu secara signifikan aktivitas enzimatiknya. Kemudian kita lihat hasil dari respon of culture insulin 1E untuk chemically induced oxidative stress. Ini yang intinya gitu ya. Oxidative stress-nya kita lihat hasilnya mengonfirmasi bahwa kondisi stres oksidatif dengan kerusakan sel permanen pada sel insulin 1E yang diberi perlakuan dengan 50 mikromol TBOOH selama 2 jam. Kita lihat di sini bahwa seperti peroksida organik lainnya, TBOOH ini merupakan radikal aloksil dan juga peroksil yang terurai dalam reaksi yang dibantu oleh ion logam yang dapat menghasilkan ROS gitu. Nah, dengan demikian 50 mikromol TBOH selama 2 jam ini meningkatkan ROS. Kita bisa lihat di sini selama 2 jam ini meningkatkan meningkatkan ROS gitu dan kerusakan sel yang menghasilkan penurunan viabilitas
dari sel insulin 1E yang sangat menurun. Kita bisa lihat di sini, sangat menurun gitu. Kemudian selain itu, perubahan yang penting dalam sistem pertahanan antioksidan ini diamati pada sel yang diberi perlakuan TBOH dengan penurunan drastis GSH dengan respon argen dan akut dari enzim antioksidan GPX dan GR untuk menghadapi oxidative challenge. Di sini kita bisa lihat datanya. Kemudian akibatnya perlakuan stres yang sama menginduksi peningkatan yang signifikan. Di sini kita lihat ada peningkatan yang signifikan pada gugus karbonil yang berasal dari kerusakan oksidatif pada protein. Nah, di sini apa yang kita lihat terakhir adalah protective effect dari CPA yang di kultur insulin dalam kultur sel insulin 1E terhadap oxidative stress. Nah, di bawah kondisi oxidative stress yang parah, perawatan dari kultur insulin 1E dengan 5-20 mikrogram, ini maksudnya mikrogram per mililiter CDA secara signifikan mengurangi produksi ROS yang diinduksi di BOOH. Kita lihat di sini mengurangi gitu ya. Kemudian serta sebagian tetapi secara signifikan mencegah kematian sel dan penipisan GSH serta aktivitas GPX dan GR yang sepenuhnya pulih ke nilai pra-stres. Kita bisa lihat sini datanya. Kemudian setelah itu perawatan dengan sebelum diberikan perlakuan dengan 5-20 gram per mililiter CDA ini mengembalikan konsentrasi gugus karbonil ke nilai yang serupa dengan yang diamati pada sel insulin 1E kontrol yang tidak terlindungi. Hasil ini menunjukkan bahwa pengobatan CDA dapat melindungi integritas dan viabilitas sel insulin 1E. Nah, kemudian dari hasil tersebut menunjukkan meskipun flavanol dari kakao ini mungkin memiliki efek antioksidan yang kuat secara in vitro dan in vivo, ini ada terjadi peningkatan dosis bahan makanan diet juga dapat bertindak sebagai prooksidan dalam sistem kultur sel yang menyebabkan kerusakan sel. Oleh karena itu, perlu untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan sel secara langsung yang disebabkan oleh konsentrasi dari antioksidan yang diuji yang sebelumnya bertujuan untuk efek perlindungannya. Nah, tapi ketika berhadapan dengan patologi metabolik seperti diabetes tipe 2, perlu untuk menunjukkan bahwa efek yang menguntungkan dari beberapa komponen makanan dapat dilawan gitu ya oleh efek negatif dari keseimbangan energi positif, dan dalam hal ini sumber dari flavanol lainnya seperti teh ini bisa lebih disukai daripada coklat gitu. Ini tergantung dari selera pasien atau manusia yang mengonsumsinya gitu. Nah, kemudian mekanisme protektif dari CPK pada sel insulin 1E ini yang mengalami stres oksidatif yang parah, ini dapat diilustrasikan dalam hal regulasi status hidroseluler, yaitu di mana CPA ini menurunkan produksi dari ROS, kemudian mengurangi kebutuhan detoksifikasi peroksida melalui GPX yang menginisiasi GSH dari glutathione teroksidasi melalui glutathione reduktase. Nah, selain itu, penurunan tingkat dari ROS ini akan mengurangi kerusakan oksidatif pada protein yang mengakibatkan kematian sel yang berkurang. Tadi dilihat dari data tadi bahwa banyak sel yang kematian sel yang berkurang banyak gitu. Nah, menariknya si isi ini adalah flavanol utama dari kakao yang menunjukkan bahwa sebagian besar efek dari pelindungan CPA baik di sel hati dan pankreas ini mungkin disebabkan oleh si isi. Nah, kemudian ini conclusion-nya atau kesimpulannya bahwa konsekuensi dengan pelestarian sistem pertahanan antioksidan sel insulin 1E diobati dengan CPI menunjukkan pelemahan kerusakan sel yang luar biasa setelah mengalami stres oksidatif. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas machineries yang bertahan dalam sel insulin 1E yang diberi perlakuan dengan CPA terutama dilindungi terhadap kerusakan oksidatif. Nah, studi ini menunjukkan bahwa efek kemoprotektif dari bahan makanan yang mengandung flavanol seperti kakao
yang memungkinkan dia memiliki peran dalam perlindungan yang diberikan oleh buah-buahan, sayuran, dan minuman yang berasal dari tumbuhan terhadap penyakit seperti diabetes tipe 2 yang kelebihan produksi ROS telah terlibat sebagai faktor penyebab dan kontributornya. Nah, karena sel yang diperoleh ini dalam sel yang dikultur tidak dapat secara langsung dieksplorasi ke situasi in vivo atau ke dalam manusia langsung gitu. Percobaan terhadap hewan coba ini harus segera dilakukan. Nah, si peneliti ini dia sedang melakukan hal tersebut itu ke hewan coba. Nah, ini referensi yang digunakan untuk membuat presentasi ini. Nah, mungkin sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung kontak ke email panjiga125@gmail.com. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.